Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini saya akan menjelaskan tentang lanjutan materi perubahan sosial. Nah, sebelumnya sudah dipelajari tentang pengertian, kemudian teori-teorinya. Selanjutnya saya akan membahas tentang bentuk-bentuk perubahan sosial. Nah, bentuk-bentuk perubahan sosial ini terbagi menjadi beberapa sebetulnya. Ada sekitar berapa ya? Ada 7 jenis atau bentuk perubahan sosial. Yang pertama adalah perubahan evolusi. Nah, ini adalah perubahan yang lambat. Biasanya memerlukan waktu yang lama. Perubahan ini merupakan rentetan-rentetan perubahan kecil yang saling mengikuti dengan lambat. Proses perubahan seperti ini dinamakan evolusi. Nah, pada evolusi biasanya terjadi dengan sendirinya tanpa rencana atau kehendak tertentu. Masyarakat hanya berusaha menyesuaikan diri dengan keperluan keadaan dan kondisi baru yang timbul sejalan dengan pertumbuhan masyarakat. Jadi kalau perubahan lambat ini biasanya terdiri dari perubahan-perubahan kecil gitu. Jadi sedikit-sedikit perubahannya. Contohnya apa ya? Dalam teori perubahan evolusi ini mungkin contohnya kayak alat transportasi, kan lama ya dari misalnya dari unta, kuda gitu, terus sampai saat ini gitu, sampai ada pesawat gitu, itu cukup lama dan memang perubahannya sedikit-sedikit gitu. Itu perubahan lambat atau evolusi. Nah, yang kedua adalah perubahan cepat atau revolusi. Nah, ini adalah perubahan yang berlangsung secara cepat dan menyangkut dasar atau sendi-sendi kehidupan masyarakat. Di dalam revolusi, perubahan yang terjadi dapat direncanakan atau tanpa direncanakan dan dapat dijalankan tanpa kekerasan atau melalui kekerasan. Nah, ukuran kecepatan suatu perubahan relatif karena revolusi pun dapat memakan waktu lama. Misalnya, revolusi industri di Inggris merupakan perubahan proses produksi tanpa mesin menuju tahap produksi dengan menggunakan mesin. Nah, perubahan tersebut dianggap cepat karena dapat mengubah sendi-sendi pokok kehidupan masyarakat, seperti sistem kekeluargaan dan hubungan antara buruh dengan majikan dalam waktu yang relatif cepat. Itu. Suatu revolusi dapat berlangsung dengan didahului suatu pemberontakan, seperti revolusi kemerdekaan di Indonesia dan revolusi Perancis. Itu termasuk contoh dari perubahan cepat atau revolusi. Nah, secara sosiologis, persyaratan-persyaratan berikut ini harus dipenuhi agar suatu revolusi dapat tercapai. Apa aja sih syaratnya agar revolusi dapat tercapai? Nah, yang pertama, ada keinginan dari masyarakat untuk mengadakan perubahan. Dalam masyarakat ada perasaan tidak puas terhadap keadaan dan ada keinginan untuk mencapai keadaan yang lebih baik. Contohnya revolusi Perancis gitu. Yang kedua, ada seorang pemimpin atau sekelompok orang yang mampu memimpin masyarakat untuk mengadakan perubahan. Contohnya revolusi di Kuba yang dipimpin oleh Fidel Castro. Yang ketiga, ada pemimpin yang dapat menampung keinginan atau aspirasi rakyat dan merumuskan aspirasi tersebut menjadi suatu program kerja. Yang keempat, ada tujuan konkret yang dapat dicapai, artinya tujuan itu dapat dilihat oleh masyarakat dan dilengkapi oleh suatu ideologi tertentu. Dan yang terakhir, ada momentum yang tepat untuk mengadakan revolusi, yaitu ketika keadaan sudah tepat dan baik untuk mengadakan suatu gerakan. Contohnya, kemerdekaan yang terjadi di Indonesia adalah suatu momentum yang tepat. Jadi kemerdekaan Indonesia merupakan keinginan rakyat Indonesia yang dibarengi dengan munculnya pemimpin yang dapat menampung aspirasi rakyat serta waktu pencetusan yang tepat, yaitu ketika terjadi kekosongan pemerintahan setelah Jepang menyerah kepada sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945. Selanjutnya adalah perubahan kecil. Kalau tadi ada evolusi dan revolusi, yang sekarang adalah ada perubahan kecil dan ada perubahan besar. Nah, perubahan kecil adalah perubahan yang terjadi pada unsur-unsur struktur sosial yang tidak membawa pengaruh langsung atau berarti bagi masyarakat. Contohnya,
perubahan mode pakaian. Itu kan tidak membawa pengaruh yang berarti bagi masyarakat secara keseluruhan gitu. Ketika mode pakaian berubah ya sudah, itu hanya lingkup di mode pakaian saja pengaruhnya. Gitu. Terus yang kedua adalah perubahan besar. Nah, ini kebalikannya, perubahan yang berpengaruh terhadap masyarakat dan lembaga-lembaganya, seperti sistem kerja, hak milik tanah, hubungan kekeluargaan, dan sertifikasi masyarakat. Contohnya urbanisasi masyarakat dari desa ke kota itu menimbulkan berbagai perubahan seperti lahan menjadi sempit, dampaknya banyak wanita dan anak-anak menjadi buruh dan pengemis. Dengan demikian timbul macam-macam lembaga hubungan kerja. Selain itu timbul pula kesenjangan yang dapat memicu konflik atau perpecahan yang akhirnya bisa berujung pada tahapan disintegrasi sosial gitu. Ini mungkin dilihat dari pengaruhnya gitu. Perubahan kecil yang pengaruhnya kecil terhadap kehidupan pokok masyarakat gitu. Kalau perubahan besar ini yang pengaruhnya sangat besar gitu terhadap kehidupan masyarakat gitu. Nah, selanjutnya ada perubahan dikehendaki dan tidak dikehendaki atau direncanakan ya. Suka ada nih sama nggak sih perubahan dikehendaki dan direncanakan? Sebetulnya sama saja gitu. Ini perubahan yang memang sudah terencana gitu. Perubahan yang diperkirakan atau yang direncanakan terlebih dahulu oleh pihak-pihak yang hendak mengadakan perubahan dalam masyarakat. Pihak-pihak yang hendak mengadakan perubahan ini dinamakan pelaku perubahan atau agent of change gitu. Yaitu seseorang atau sekelompok orang yang mendapat kepercayaan masyarakat sebagai pemimpin dalam perubahan pada lembaga-lembaga masyarakat. Contohnya apa sih perubahan yang dikehendaki atau dikehendaki? Ini misalnya perubahan kurikulum, perubahan kebijakan-kebijakan gitu. Itu perubahan yang dikehendaki. Ya, kalau seputar kebijakan ya dalam pendidikan contohnya yaitu perubahan kurikulum. Terus kemudian perubahan yang tidak dikehendaki. Ini adalah perubahan yang terjadi di luar jangkauan pengawasan masyarakat atau kemampuan manusia. Perubahan ini dapat menyebabkan timbulnya akibat-akibat sosial yang tidak diharapkan masyarakat. Contohnya kecenderungan pelaksanaan upacara adat perkawinan yang bersifat praktis, tidak seperti pesta adat aslinya. Hal ini sebetulnya tidak dikehendaki masyarakat, tetapi karena alasan-alasan tertentu seperti biaya yang mahal dan waktu yang lama, akhirnya masyarakat banyak mengikutinya gitu. Apalagi ya contohnya yang lebih jelas kalau untuk yang tidak dikehendaki, misalnya ada nih dari dampak urbanisasi tadi kan ada saya kasih contoh perubahan besar itu adalah urbanisasi. Nah, dampaknya itu di luar kehendak masyarakat. Itu pun bisa dikaitkan dengan perubahan yang tidak dikehendaki. Terus misalnya ada kemajuan teknologi pertanian seperti penggunaan traktor. Nah, di sini ada perubahan, ada dampaknya yang tidak dikehendaki. Ada perubahan yang terjadi pada masyarakat gitu. Misalnya apa sih perubahan yang tidak dikehendakinya, misalnya memudarnya kebersamaan atau kegotong royongan warga untuk mengerjakan lahan pertanian. Jadi ada dampak dampak sih sebetulnya di sini. Ada dampak yang di luar kehendak masyarakat gitu dari terjadinya suatu perubahan. Contohnya tadi ya, dampak dari urbanisasi, dampak dari perubahan teknologi gitu. Nah, selanjutnya adalah perubahan struktural dan perubahan proses. Kalau misalnya perubahan struktural, ini adalah perubahan yang sangat mendasar yang menyebabkan timbulnya reorganisasi dalam masyarakat. Contohnya perubahan sistem pemerintahan dari sentralisasi ke desentralisasi mengakibatkan penambahan wewenang pada daerah yang harus didukung oleh persiapan pengelolaan daerah. Namanya perubahan struktural ya memang berhubungan dengan struktur gitu. Terus ada perubahan proses. Oke, kalau perubahan struktural mungkin bisa juga nih perubahan sistem perekonomian, tadinya dari agraris ke industri gitu. Itu juga bisa perubahan struktural.
struktural. Ini adalah perubahan yang sangat mendasar yang menyebabkan timbulnya reorganisasi. Nah, kalau perubahan proses ini adalah perubahan yang sifatnya tidak mendasar. Perubahan tersebut hanya merupakan penyempurnaan dari perubahan sebelumnya. Jadi, contohnya adalah perubahan kurikulum dalam bidang pendidikan yang sifatnya menyempurnakan kekurangan-kekurangan yang terdapat dalam perangkat atau dalam pelaksanaan kurikulum sebelumnya. Ini perubahan proses. Kayak misalnya sekarang PJJ nih, banyak nih kebijakan-kebijakan yang terus berubah sesuai dengan mengikuti proses yang sedang berlangsung gitu. Hanya memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada. Itu perubahan proses gitu. Untuk penjelasan jenis jenis perubahan sosial itu sudah ya, tadi ada evolusi, revolusi, cepat, lambat, dikehendaki, tidak dikehendaki, terus ada struktural dan proses. Selanjutnya saya akan membahas tentang faktor penyebab perubahan sosial. Nah, kalau membicarakan faktor penyebab perubahan sosial ada dua nih, ada faktor internal dan ada faktor eksternal. Nah, faktor internal ini berarti faktor yang berasal dari dalam masyarakat itu sendiri. Ada beberapa bagian lagi. Faktor internal terdiri dari bertambahnya atau berkurangnya penduduk, biasanya demografi penduduk gitu, kata lainnya. Terus yang kedua adalah penemuan-penemuan baru. Yang ketiga adalah pertentangan di masyarakat atau konflik. Dan yang keempat adalah pemberontakan atau revolusi gitu. Ini faktor penyebab dari internal. Nah, kalau misalnya pertama, saya bahas satu-satu. Pertama, bertambah atau berkurangnya penduduk, atau dengan kata lain biasanya ditulis dengan demografi penduduk. Ini pertambahan penduduk yang sangat cepat menyebabkan terjadinya perubahan struktur dalam masyarakat, terutama lembaga masyarakatnya. Misalnya timbul sistem hak milik individual atas tanah, sewa tanah, gadai tanah, dan bagi hasil. Demikian halnya dengan berkurangnya penduduk. Desa yang disebabkan karena urbanisasi, perpindahan penduduk ini sudah berlangsung beratus-ratus tahun lamanya di dunia ini, dan kondisi ini masih berlangsung sampai sekarang. Keadaan ini tentu akan mempengaruhi sistem pembagian kerja. Misalnya perpindahan penduduk dari desa ke kota di Pulau Jawa umumnya dilakukan kaum laki-laki, tidak terkecuali mereka yang sudah berkeluarga. Keadaan ini mempengaruhi sistem kerja dalam masyarakat sehingga wanita yang sudah berkeluarga memiliki peran ganda, yaitu sebagai ibu yang mengasuh anaknya dan menggantikan suami yang mempunyai tanggung jawab untuk bekerja di ladang. Nah, ini jadi bertambah dan berkurangnya jumlah penduduk itu bisa menjadi faktor penyebab perubahan sosial. Nah, kalau misalnya penduduknya angka lahirnya terlalu tinggi, itu pun nanti ada perubahan gitu, entah itu tiba-tiba jadi, nggak tiba-tiba sih, entah itu jadi nanti ada perubahan dalam pekerjaan, misalnya jadi pemerintah harus melakukan perubahan kebijakan dalam ekonomi karena untuk mengatasi angka pengangguran yang tinggi. Terus kemudian kalau misalnya penduduknya sedikit gitu, jumlah penduduknya sedikit, ini pun akan menjadi masalah juga sebetulnya gitu. Jadi kekurangan sumber daya manusia itu bisa jadi masalah keduanya. Nah, itu kalau ngomongin perubahan ya tadi, ketika misalnya bertambah jadi banyak yang berubah gitu dalam sistem hak milik individual atas tanah, sewa tanah, dan semacamnya dan sebagai macamnya dan lain-lain. Terus kalau misalnya kekurangan ya itu tadi, jadi ada perubahan peran perempuan gitu di pedesaan-pedesaan, karena biasanya laki-laki di pedesaan itu pergi merantau, sedangkan perempuannya diam di sana gitu, tetap di sana, dan itu ada perubahan-perubahan peran yang harus dijalankan gitu. Yang kedua adalah penemuan-penemuan baru. Nah, ini dibedakan menjadi beberapa nih, ada invention, ada discovery, dan ada discovery gitu. Kalau invention ini adalah proses menghasilkan suatu unsur kebudayaan baru dengan mengombinasi atau menyusun kembali unsur-unsur budaya lama dalam masyarakat. Nah, kalau discovery ini adalah penemuan unsur kebudayaan baru baik berupa alat ataupun gagasan. Nah, bedanya kalau invention ini kayak penemuannya untuk lebih ke
mengombinasi atau menyempurnakan kali ya. Itu invention. Kalau discovery ini adalah penemuan yang benar-benar baru. Kalau invention penemuan yang sebelumnya sudah ada tapi lebih detail lagi mungkin. Nah, kalau discovery ini yang sebelumnya memang belum ada, penemuan yang sebelumnya belum ada. Nah, oke, kita lanjut yang ketiga, ada pertentangan masyarakat atau konflik. Nah, kalian tahu sendiri sudah belajar tentang konflik di kelas 11. Konflik pun mengakibatkan adanya perubahan gitu, perubahan sosial atau pertentangan dapat terjadi antar individu atau dengan kelompok juga. Nah, ini biasanya merubah apa sih kalau misalnya ada konflik? Bisa aja normanya berubah, aturannya berubah, hubungan antar masyarakatnya pun berubah gitu. Bisa jadi ada evaluasi, bisa jadi lebih baik kondisi masyarakatnya, bisa juga mundur gitu. Ketika ada konflik pasti ada perubahan sosial di situ. Nah, yang terakhir, yang keempat, adanya terjadi revolusi atau pemberontakan. Nah, di sini biasanya kan kalau revolusi ya dilakukan oleh masyarakat itu sendiri, makanya termasuk ke internal. Tentu tadi sudah dijelaskan juga di jenisnya, ada revolusi. Ini mengakibatkan, ini menjadi salah satu faktor perubahan sosial karena kondisi masyarakat itu tidak puas dengan kondisi yang sedang berlangsung, kemudian melakukan pemberontakan dan terjadilah perubahan sosial yang cepat begitu. Oke, selanjutnya ke faktor eksternal. Nah, ini faktor dari luar. Kalau tadi faktor internal ada 4, kalau faktor eksternal ini ada 3. Nah, faktor yang menyebabkan perubahan sosial dari luar ini ada 3. Yang pertama lingkungan fisik yang ada di sekitar manusia. Yang kedua adalah peperangan, dan yang ketiga adalah pengaruh kebudayaan lain. Nah, lingkungan fisik yang ada di sekitar manusia contohnya seperti apa? Terjadinya bencana alam seperti gempa bumi, meletusnya gunung berapi, banjir bandang, angin topan dan semacamnya. Ini mengakibatkan masyarakat harus pindah ke tempat tinggal yang baru. Mereka harus beradaptasi dengan keadaan alam yang baru, menuntut perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan. Misalnya yang tadinya punya kerjaan jadi nggak punya kerjaan, tadinya punya rumah jadi tidak punya rumah gitu. Itu perubahan dari luar gitu, perubahan dari luar masyarakat, dari lingkungan fisik. Nah, yang kedua adalah peperangan. Nah, peperangan dengan negara lain dapat pula mengakibatkan terjadinya perubahan karena negara yang menang dalam peperangan biasanya akan memaksa kebijakannya terhadap negara yang kalah. Bentuk-bentuk pemaksaan tersebut antara lain berupa dominasi kebudayaan, politik, dan ekonomi. Contohnya, Jerman mengalami perubahan ketatanegaraan bahkan ideologi setelah kalah dalam Perang Dunia II. Demikian pula Jepang mengalami perubahan dari negara agraris menjadi negara industri yang sangat maju setelah Perang Dunia II gitu. Terus yang ketiga adalah pengaruh kebudayaan lain. Nah, perubahan sosial juga disebabkan oleh pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Berarti dalam hal ini dua kebudayaan saling bertemu dan kebudayaan masyarakat lain memberikan pengaruh. Dalam pertemuan dua budaya bisa jadi tidak ada atau tidak selalu saling mempengaruhi. Kadang mereka saling menolak. Kondisi tersebut dikenal dengan nama cultural animosity. Apabila salah satu atau kedua kebudayaan yang saling bertemu mempunyai taraf teknologi yang lebih tinggi, maka akan terjadi imitasi atau peniruan unsur-unsur budaya lain. Kalau tadi ada faktor penyebab perubahan sosial terdiri dari internal dan eksternal. Nah, selanjutnya ada faktor pendorong dan penghambat. Beda ya, faktor penyebab dengan faktor pendorong dan penghambat itu berbeda. Jadi saya akan menjelaskan faktor pendorongnya dulu nih sekarang. Faktor pendorong perubahan sosial ada banyak sekali. Jadi kira-kira apa sih yang mendorong masyarakat melakukan perubahan gitu? Kalau tadi yang menyebabkan ya, ini yang mendorong. Yang mendorong perubahan sosial terjadi di masyarakat. Yang pertama adalah kontak dengan kebudayaan lain gitu. Ini sudah jelas ya ketika masyarakat melakukan kontak dengan kebudayaan lain. Tadi pun sebelumnya sudah saya jelaskan ada dua kemungkinan, bisa saja tidak berpengaruh apa-apa karena saling menolak, bisa juga timbul perubahan karena ada satu budaya yang lebih tinggi dan kemudian ditiru gitu. Nah,
ada nih istilahnya namanya difusi. Nah, difusi adalah proses penerimaan eh, apa namanya unsur kebudayaan gitu. Difusi adalah proses penerimaan unsur kebudayaan di masyarakat. Nah, ketika terjadi difusi yaitu terjadi perubahan sosial gitu. Yang kedua adalah sistem pendidikan formal yang maju. Di sini sistem pendidikan formal yang maju juga akan mengakibatkan pada pola pikir masyarakat yang juga ingin melakukan perubahan, melakukan perbaikan kehidupan gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, sikap menghargai hasil karya seseorang dan keinginan untuk maju. Ketika masyarakat menghargai karya seseorang, misalnya ada masyarakat lain nih terlihat maju, kemudian masyarakat juga merasa menghargai karya tersebut, kemudian ingin melakukan kemajuan itu juga gitu. Ini sikap menghargai hasil karya seseorang juga dapat mendorong masyarakat untuk melakukan perubahan. Terus ada toleransi. Ini ketika misalnya tidak toleran kan jadi tidak mau mengenal masyarakat lain kan atau budaya lain. Nah, ketika toleransi jadi bisa mengenal karena menghargai, kemudian ketika ada hal-hal yang baru dia tahu, baru masyarakat tersebut tahu, kemudian ternyata ada loh kehidupan atau sistem atau norma yang baik untuk dilakukan gitu atau diberlakukan. Itu juga bisa nih toleransi mendorong terjadinya perubahan sosial. Terus sistem lapisan masyarakat yang terbuka ini stratifikasi sosial ya. Itu lapisan masyarakat yang terbuka ini pun dapat mengakibatkan perubahan atau mendorong perubahan sosial karena diberi kesempatan untuk melakukan perubahan pada dirinya gitu. Tidak tertutup. Kalau tertutup kan misalnya ngomongin lapisan masyarakat, kalau tertutup ya udah dia tidak akan bisa berubah, cuma di situ-situ aja, kelas atas ya kelas atas, kelas bawah ya kelas bawah. Kalau sistem lapisan masyarakat yang terbuka ini bisa ada kemungkinan masyarakat untuk naik kelas gitu kalau ngomongin kelas ya, atau hal lainnya juga gitu. Jadi sistem lapisan masyarakat yang terbuka menjadi pendorong terjadinya perubahan sosial di masyarakat. Terus penduduk yang heterogen, ini juga penduduk yang beraneka ragam latar belakang akan mempermudah terjadinya pertentangan atau konflik. Nah, konflik inilah yang nantinya akan mendorong terjadinya perubahan sosial. Oke, selanjutnya ada ketidakpuasan masyarakat terhadap bidang-bidang kehidupan tertentu. Nah, ini tadi juga sudah ada ya di revolusi atau perubahan cepat, revolusi. Jadi ketika masyarakat tidak puas terhadap bidang-bidang tertentu ya dapat mendorong terjadinya perubahan juga gitu. Terus orientasi ke masa depan dan adanya nilai bahwa manusia harus berikhtiar untuk memperbaiki hidupnya. Ini faktor-faktor pendorong. Nah, ada juga nih faktor penghambat. Kalau tadi ada banyak ya gitu, salah satunya kontak dengan kebudayaan lain. Nah, kalau misalkan faktor penghambat, jadi ini yang sulit untuk terjadi perubahan sosial di suatu masyarakat. Ini karena adanya kurangnya hubungan dengan masyarakat lain, menyebabkan suatu masyarakat tidak mengetahui perkembangan yang terjadi di masyarakat. Terus perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat yang disebabkan oleh kehidupan masyarakat yang tertutup. Terus kemudian sikap masyarakat yang masih menggunakan tradisi masa lampau dan cenderung konservatif atau bahasa kitanya kuno kali ya. Adanya kepentingan yang sudah tertanam kuat atau vested interest, orang yang selalu mengidentifikasi diri dengan usaha dan jasa-jasanya. Jadi kalau di sini sudah ada kepentingan yang tertanam kuat ya tujuannya seperti itu ya sudah gitu. Jadi dia tidak akan menerima pandangan atau masukan yang lain gitu. Jadi kalau di sini kepentingan yang sudah tertanam kuat ya menghambat adanya perubahan sosial gitu. Kalau misalnya nih para politikus atau para pejabat kita yang sudah sangat tertanam kuat nih ya ada kebijakan yang dia buat karena ada kepentingan tertentu ya mereka tidak akan mendengarkan apapun yang kita sarankan gitu. Misalnya seperti itu. Terus adanya rasa takut dan terjadi kegoyahan pada integrasi kebudayaan. Jadi ada masyarakat nih yang merasa takut terjadi
apa ya, kegoyahan atau budayanya luntur gitu. Itu juga menghambat perubahan sosial. Terus prasangka terhadap hal-hal baru atau asing atau sikap yang tertutup, terutama yang datang dari barat. Nah, pengalaman selama masa penjajahan misalnya dapat menimbulkan sikap penuh curiga dan khawatir terhadap datangnya unsur-unsur baru. Terus hambatan-hambatan yang bersifat ideologis. Setiap perubahan pada unsur-unsur rohaniah biasanya diartikan sebagai usaha yang berlawanan dengan ideologi masyarakat yang sudah menjadi dasar integrasi kehidupan masyarakat. Ini hambatan-hambatan yang bersifat ideologis, yang mungkin karena ideologinya sudah kuat, ya, tidak ingin tidak ingin melakukan perubahan gitu, karena menentang ideologinya mereka. Terus kebiasaan tertentu dalam masyarakat yang cenderung sukar diubah karena sudah mendarah daging gitu. Kalau di kita apa sih yang sulit? Ini kayaknya budaya malas juga sukar sekali untuk diubah di masyarakat Indonesia. Jadi menghambat perubahan sosial untuk menjadi lebih baik lagi gitu. Nah, nilai bahwa hidup pada hakikatnya buruk dan tidak mungkin diperbaiki. Ini kayak terlalu punya nilai yang pesimis. Jadi ini menghambat perubahan sosial gitu. Selanjutnya dari perubahan-perubahan yang sudah saya jelaskan konsepnya, saya hanya selalu menjelaskan konsepnya, analisisnya silahkan kalian saja gitu. Akibat perubahan sosial nih, selanjutnya ada akibat perubahan sosial dan sangat beraneka ragam gitu dan sangat bermacam-macam di Indonesia khususnya atau bahkan di masyarakat manapun. Nah, nanti akan ditemukan istilah cultural shock dan cultural lag gitu. Kalau cultural shock itu kegoncangan budaya, shock gitu. Jadi ada kebudayaan yang belum siap menerima perubahan. Ada kalau cultural lag itu ketertinggalan budaya. Beda ya, cultural shock dengan cultural lag. Kalau cultural shock itu dia belum siap, misalnya apa ya yang belum siap itu, misalnya kayak nih PJJ, ini kan perubahan juga ya yang ada di kita, pembelajaran jarak jauh. Banyak siswa ataupun bahkan guru yang belum siap menerima perubahan yang ada, yaitu jadi kewalahan gitu. Jadi sistem pembelajarannya pun masih harus melakukan banyak perbaikan. Itu cultural shock. Nah, kalau cultural lag ini ketertinggalan budaya. Biasanya berkaitan dengan teknologi. Jadi misalnya ada perubahan teknologi nih, ya dia tertinggal belum bisa menggunakan teknologi tersebut gitu. Nah, selanjutnya kan ada banyak hal nih. Misalnya ada pergolakan daerah, terus kemudian apalagi nih, ada kriminalitas, ada aksi protes demonstrasi, ada kenakalan remaja gitu. Itu dampak atau akibat dari perubahan sosial. Saya ingin memberikan tugas, jadi kalian buat kelompok, jadi 6 kelompok saja. Terus di situ kalian bahas akibat dari perubahan sosial yang ada di Indonesia. Kalau misalnya di sini di buku ada nih pemberontakan PKI di Madiun, pemberontakan di ITII, ini pergolakan daerah nih bisa diangkat oleh kalian. Ini saya bebaskan, terserah, yang penting tidak sama bahasannya apa. Nanti kalian buat video. Jadi saya ingin gantian, kalian yang menjelaskan, kalian yang menganalisis. Saya sudah menyampaikan konsepnya, tinggal kalian yang mengembangkan gitu. Coba lihat sekarang perubahan sosial, akibat dari perubahan sosial apa saja, kemudian dikaitkan dengan tadi faktor penyebab dan faktor pendorong ataupun faktor penghambat gitu. Itu bisa kalian angkat videonya, bisa mungkin dalam bentuk video satu-satu terus nanti disatukan, atau mungkin kalian video call terus kemudian di record, atau gimana nih, boleh aja nanti minggu depan langsung presentasi di Meet gitu. Ini boleh di voting aja enaknya bagaimana. Oke, sekian mungkin ya penjelasan saya hari ini. Jangan lupa isi absen. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.